Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Blacklist. Film ini berasal dari Thailand yang berjumlah 12 episode, yang dimana aku akan menceritakan episode pertama. Film ini menceritakan seorang anak yang bernama Traffic yang mencari kakaknya yang hilang. Ia pun rela masuk ke sebuah sekolah SMA tempat kakaknya bersekolah, hanya demi mencari informasi keberadaan kakaknya tersebut. Di saat ia menemukan informasi tersebut, dirinya malah terseret dengan suatu masalah lainnya, dan ia menemukan suatu rahasia tentang sekolah yang ia singgahi sekarang. Seperti apakah kelanjutan dari film ini? Maka dari itu, simak terus video ini sampai habis. And welcome to Bang Ul Review. Di saat itu, terlihat kedekatan antara Traffic bersama kakaknya yang bernama Fah. Fah begitu baik kepadanya hingga ia tidak mau berpacaran karena ia hanya ingin menjaga Traffic dan punya banyak waktu untuk bersamanya. Namun, keceriaan itu tiba-tiba sirna dikala kakaknya dinyatakan telah hilang dan Fah hilang saat berada di sekolah. Oleh karena itu, Traffic masuk ke sekolah Fah supaya bisa mencari informasi keberadaan kakaknya saat ini. Di sekolah, ia ditempatkan di kelas paling bawah bersama anak-anak yang sering membuat onar dan masalah. Atas kehilangan kakaknya, Traffic saat ini tidak memiliki teman karena ia hanya ingin berfokus menemukan Fah. Sifat Traffic juga berubah dari yang sebelumnya periang, sekarang menjadi pemarah dan tidak pernah tersenyum. Di kelas terdapat beberapa siswa yang ia ketahui yang memiliki perbedaan sifat dan karakter. Pertama ada Andrew yang sering mengganggu dirinya, namun ia tak menggubris tindakan Andrew. Yang kedua ada Titel yang sering membuat kekacauan di kelas dan sering terpesona kepada cewek-cewek di sekolah. Ketiga ada Jimbe, ia merupakan anak yang periang dan banyak bicara. Yang keempat ada Bantat yang hobi bermain game, namun ia pintar di semua mata pelajaran, terutama di bidang IT, seperti peretas atau hacker gitulah. Dan keenam ada Highlight, anak yang pendiam, suka membaca komik dan memiliki sifat yang sabar. Dan yang terakhir gurunya sendiri, guru yang memiliki sifat seperti ogah-ogahan untuk mengajar. Di saat itu, semua siswa sedang bermain lempar-lemparan kertas. Tanpa sengaja, Titel melempar guru itu. Saat ditanya siapa yang melempar kertas, mereka tidak ada yang mengaku. Akhirnya, Traffic mengaku kalau itu ulahnya, meskipun kita tahu itu bukan ulahnya. Namun guru itu tidak memarahinya, melainkan berterima kasih, karena sebelumnya ia mengantuk berat. Berkat tumpukan kertas itu, ia sekarang tak mengantuk lagi. Untuk guru ini kita sebut saja namanya Bobby. Di saat jam istirahat, Traffic terkena timpukan sepatu dari seorang wanita. Ia yang kesal langsung menemui wanita itu. Wanita itu tak sengaja karena saat ingin menendang bola, tetapi malah sepatunya yang lepas. Traffic pun menyuruhnya untuk hati-hati dan jangan sembrono lagi. Lalu di sana tiba-tiba ada seorang pria yang berasal dari klub penegak keadilan sekolah yang bernama Viking. Viking merupakan siswa penegak keadilan seperti OSIS. Di sana Traffic dan pria itu pun bersitegang karena Traffic tidak memasukkan bajunya yang saat itu sedang keluar. Singkatnya, Andrew dan Hyde mendekatinya dan mengatakan untuk waspada terhadap Viking karena sekecil apapun masalah, mereka akan mengadukan ke kepala sekolah. Dan wanita-wanita tadi merupakan salah satu geng. Gengnya bernama Sayuran karena nama-nama mereka terdiri dari melon, kubis, wortel, dan jeruk. Anjir, nama apa ini cuy? Semoga sampai di sini kalian mengingat nama-nama mereka. Lalu di sana Traffic mengikuti sebuah klub belajar yang dihadiri seorang guru wanita yang bernama Jin Mane. Untuk nama guru ini aku ubah saja menjadi Bu Mawar, biar mudah untuk menyebutkannya. Lalu saat di WC, ia mendengarkan percakapan seorang siswa yang mengatakan kalau Fah kakaknya
pernah berpacaran dengannya dan ia hanya mempermainkan Fa saja. Traffic yang mendengarkan hal itu menjadi marah. Ternyata yang berbicara tadi adalah Joe, anak kelas 2. Traffic juga melihat gelang yang dipakai Fa melekat di tangan Joe. นี่ไงห่วงสวยอะเดี๋ยวนี้ อ๋อ ไม่ได้ซื้อ มีคนให้มา Joe yang merasa panik mulai menyembunyikan tangannya. Singkatnya, mereka bertiga berbincang. Terlihat gerak-gerik Joe yang panik di saat Traffic menceritakan Fa, kakaknya yang hilang secara misterius. Mendengarkan hal itu, Joe pun pergi dari sana dengan alasan ingin latihan basket. Teman Joe mengatakan kalau Fa adalah gadis yang nakal di sekolah. Fa lari dengan seorang pria dan kabur dari sekolah. Joe yang pernah dekat dengan Fa lantas meninggalkannya. Traffic yang tidak percaya dengan cerita itu menjadi mencurigai Joe. Ia pun mulai memikirkan rencana untuk bisa bertanya soal kakaknya lebih dalam lagi kepada Joe. Di sana tiba-tiba Andrew dan Haik menghampirinya. Andrew tahu kalau Traffic adalah adiknya Fa. Ia juga tahu alasan Traffic masuk ke sekolah itu karena ingin mencari informasi tentang kakaknya yang hilang. Maka dari itu, Andrew dan Haik berniat ingin membantunya. Traffic sempat menolak pertolongan mereka, namun akhirnya ia menerima bantuan mereka. Di sini Traffic sedikit sensitif kepada orang yang membicarakan atau menjelekkan kakaknya. Akhirnya, mereka bertiga sepakat untuk membuntuti Joe di sekolah dan mengawasi gerak-geriknya. Namun di saat Traffic mengikutinya, terdengar kalau Melon berteriak di toilet. Ternyata Melon sedang dibully oleh orang lain. Traffic dengan cepat menyelamatkannya dan membawanya pergi. Ternyata Melon dibully karena ia mengetahui wanita-wanita tadi sedang mencuri lembaran ujian. Traffic pun mengingatkannya lagi untuk berhati-hati kalau bertindak. Melon pun merasa tersanjung dengan sikap Traffic yang baik kepadanya dan berterima kasih kepada Traffic. Singkat cerita, mereka bertiga berada di depan sebuah ruangan dan Joe baru saja masuk ke dalam. Ruangan itu merupakan area terlarang dan semua siswa dilarang masuk untuk ke sana. Di saat Haik mencoba membobol kunci ruangan itu, lagi-lagi Viking datang ke sana dan memfoto mereka bertiga. Alhasil, Traffic, Andrew, dan Haik disuruh menghadap ke ruangan kepala sekolah. Mereka bertiga pun dimarahi oleh kepala sekolah. Pak Karin melarang keras semua siswa untuk mendekati, apalagi memasuki area terlarang di sekolah. Mereka bertiga pun dihukum dan akan diawasi oleh Viking setiap saat. จากนี้ไปจับตาดู3คนนี้ไว้ ตอนนี้ให้ทันบนไว้ก่อน Di sekolah, Traffic selalu memperhatikan Joe dari kejauhan. Namun Viking selalu mengawasi gerak-gerik mereka yang membuat mereka tidak bebas untuk melakukan sesuatu hal. Saat di mading sekolah, Traffic menjadi marah karena poster hilangnya Fa telah dicoret oleh seseorang. ออกมาโดยพระการ พี่เขาเหรอ ถ้าเธอไม่รู้จักพี่เขาอะ Di sini Melon masih belum mengetahui kalau Fa adalah kakaknya Traffic. Ia pun bercerita kalau dirinya sangat menggemari Fa. Selain cantik, Fa juga murid yang pintar di sekolah. Melon pun mengatakan kalau Joe sangat menyukai Fa dan sempat mendekatinya. Namun Fa menolak karena Fa tidak menyukai Joe. Mendengarkan hal itu, rasa curiga Traffic terhadap Joe semakin besar. Lalu Traffic mencoba mencari data pribadi milik kakaknya di ruangan guru. Namun ia tak menemukan dokumen data pribadi kakaknya di sana. Pak Bobby pun datang menghampirinya. Traffic pun menanyakan kenapa data pribadi Fa tidak ada di ruangan arsip sekolah. Ternyata data itu telah dihapus dari sekolah. Siapapun siswa yang telah menghilang, data pribadi mereka juga akan dihapus dari sekolah. Mendengarkan penjelasan dari Pak Bobby, Traffic menjadi marah dan mulai mencurigai Pak Bobby dan sekolah itu. Lalu Melon menemui Traffic lagi dan ia menceritakan kalau di sekolah ini ada sebuah geng yang bernama
geng Tangan Tuhan, dan Joe merupakan salah satu geng tersebut. Geng Tangan Tuhan sangat ditakuti oleh semua siswa yang ada di sekolah. Traffic pun berterima kasih karena telah memberitahunya tentang informasi tersebut. ทำอะไรของนายเนี่ย ฉันไปละ Traffic pun menceritakan kepada Andrew dan Hike tentang Joe yang merupakan salah satu geng Tangan Tuhan. Singkat cerita, mereka pun mulai melancarkan misinya dengan mengikuti Joe dari belakang. Namun mereka harus menghadapi Viking yang terus mengawasi mereka. Saat sedang bersembunyi, Traffic tak sengaja melihat Melon yang saat itu melintas bersama teman-temannya. Sesaat ia terpesona akan kecantikan Melon. Namun di saat mereka bertiga hendak melakukan aksinya, tiba-tiba dari belakang, seseorang telah menutupi kepala mereka dengan kain hitam. Singkatnya, mereka pun tersadar di sebuah ruangan, dalam posisi yang telah terikat di atas kursi. Dan Traffic tak sengaja melihat seorang siswa yang berjalan dan menggunakan sebuah topeng. Di saat sedang terikat, Hike memiliki sebuah pisau pramuka di dalam sepatunya. Dan Andrew pun mencoba mengambil pisau itu. Berkat pisau itulah mereka pun berhasil memotong tali yang mengikatnya. Di saat sedang lari, Traffic terpisah dari teman-temannya dan ia bersembunyi di antara bangku dan meja. Syukurnya, orang-orang yang telah menculiknya tadi tidak menemukan Traffic dan ia pun berhasil selamat. Esok harinya, Traffic melamun dan memikirkan tentang keberadaan kakaknya. Ia pun mencurigai Joe. Namun ia masih belum mengetahui apa-apa tentang Joe dan geng Tangan Tuhan itu. Di dalam kelas, ia menemukan sebuah surat berwarna hitam di mejanya. Di sana tertuliskan, jika kamu ingin menemukan seseorang yang penting, lempar batu ke dalam kolam dan tunggu kura-kura datang. Setelah membaca isi surat itu, ia pun lantas pergi ke kolam yang ada patung kura-kuranya. Di sana ia mengikuti perintah dari kertas itu, dengan memasukkan batu di antara kertas yang ia pegang dan melemparnya ke kolam itu. Tak lama kemudian, Pak Bobby datang menghampirinya dan mengajaknya ke suatu tempat. Dan tempat itu seperti bangunan sekolah yang sudah rusak dan tak layak huni. Lalu sampailah Traffic di sebuah ruangan. Di sana ia terkejut karena di sana terdapat beberapa teman sekelasnya. Terlihat ada Andrew, Jimbe, Bantat, Titel, dan Highlight. Traffic pun menjadi heran kenapa mereka semua ada di sana. Ternyata Pak Bobby ini selain menjadi guru, ia juga merupakan ketua dari sebuah kelompok yang bernama Blacklist, yang beranggotakan Andrew, Jimbe, Bantat, Titel, dan Highlight. Di sana Pak Bobby mengatakan kepada Traffic, selamat datang di Blacklist. Dan film pun selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Untuk episode berikutnya, aku akan sesegera mungkin upload. Bagi kalian yang penasaran, aku sarankan untuk stay tune terus di channel ini, karena aku akan terus mengupload episode-episode berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.